Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nahnu minal majmu'ah as-saniyah minal maddah as-sarf arabi'. Sanubayyinu lakum anil ibdal. Qabla zalik sa'arifukum a'da al-majmu'ah. Al-mutakallimah al-ula Afaf MY wal mutakallimah as-saniyah Firdawindi wal mutakallimah as-salisah Suci Amalia wal mutakallim ar-rabi' Ahmad Zulfiqar wal mutakallim al-akhir Dikra Fikri Andi. Tayyib, satubayyin al-mutakallimah al-ula. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, ana al-mutakallim al-awwal sa'ashrah lakum an ta'rif al-ibdal. Ta'rif al-ibdal lughatan yani ja'ala syai' makana syai'in akhar, ialah menempatkan sesuatu di tempat yang lain. Maksudnya adalah mengganti atau menukar. Amma fil istilaha, ta'rif al-ibdal fi istilahan yakni hadfu harfin wa wada'a harfin akhar makanatin. Ibdal ialah membuang atau melepaskan huruf dan meletakkan huruf lain pada tempat huruf yang dibuang. Ibdal itu sama saja seperti i'lal, cuman yang membedakannya, i'lal yang menjadi sasarannya adalah huruf ilat. Artinya huruf ilat yang satu menggantikan tempatnya huruf ilat yang lain. Sedangkan dalam ibdal yang menjadi objeknya adalah huruf ilat maupun huruf sahih. Artinya menempatkan huruf sahih di tempatnya huruf ilat sebagai gantinya, atau menempatkan huruf sahih di tempatnya huruf sahih yang lain. Kama fi nahwin istabara wattoroba wattoroda wazdakhara wazdada waddani. Fafil amthilati thalathatil ula abdalat at-ta'ul ifta'ala ta'an li'anna hadhihi al-af'al mushtaqatan min as-sabri wad-darbi wat-tardi. Jadi pada tiga contoh pertama, yakni di kalimat wastabara wattoroba wattoroda, ta pada wazan ifta'ala di kalimat ini apabila fa-nya berupa huruf shad, dad, ta atau za, maka ta-nya wajib diganti po. Sedangkan pada tiga contoh berikutnya, fafil amthilati thalatha allati ba'daha abdalat ta'at ifta'ala dalan li'anna mushtaqatan min adh-dhuhri waz-ziyada wat-tiri. Ta pada ifta'ala pada tiga contoh yang terakhir apabila fa-nya berupa dal, dal atau za, maka ta-nya wajib digantikan menjadi da. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sanastamil ila al-bahath ahruf al-ibdal. Al-awwal ahruf al-ibdal imma iyakuna sya'i'an yaqa'u fi 22 fa yajma'uha kama ra'aitum fi PPT mawjud lam, jin, dal ila akhirih. Jadi pemasaran yang sekarang yaitu huruf ibdal. Huruf ibdal itu emang yang pertama emang sering terjadi pada 22 huruf ini. Terus yang kedua ada ad-daruri, emang biasa terjadi yakuna fi tis'ati ahrufin yajma'uha qauluhum hada'tu mutiyan. Jadi ada yang emang biasa terjadi itu pada 9 huruf ini, ada ha, dal, alif, ta ila akhirih. Terus yang ketiga an-nadhir, emang jarang terjadi, itu kadang misalnya seperti menggantikan nun oleh lam gitu. Posisi nun ini digantikan oleh lam pada suatu qaul yaitu waqaftu fiha usailalan asailuha. Jadi sebenarnya usailal itu asalnya itu adalah usailanu gitu. Tapi digantikan posisi nun ini oleh lam, jadilah usailal. Nah, itu ditasghirkan usailun. Selanjutnya ada juga yang jarang terjadi pada mengganti posisi ya ini digantikan oleh jim.
Ada contohnya di qaul Rojaz, yaitu Khali Awifin wa Abu Alij al-mut'iman lahmi bil ashij. Jadi sebenarnya yang Abu Alij ini adalah Abu Ali, dan bil ashij ini asalnya itu adalah wal ashi, tapi digantikan posisi ya yang bertasydid ini dengan jim gitu. Dan ini salah satu yang jarang terjadi. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Ibdalul hamzati. Qad ubdilatil hamzatu min 5 ahrufin. Al-awwal al-alif, wa thani al-wawu, wa thalith al-ya, wa rabi' al-ha, wal khamis al-ain. Jadi hamzah menjadi pengganti bagi 5 huruf. Alif, wawu, ya, ha, dan juga ain. Awalan ibdalul hamzah min al-alif. Hunaka syurut muayyana. Awalan an tatatarraf al-alif ithra alif zaidah. Jadi mengganti hamzah dari alif ya. Hamzah menjadi pengganti dari alif. Yang pertama adalah ketika alif berada di pojok setelah alif zaidah. Matalan suhra'u, hamra'u, bayda'u, ashra'u. Al-hadil hamzati kulluha badalun min alif at-ta'nits. Wa asluha suhra, hamra, bayda, ashra. Jadi hamzah-hamzah di sini yang suhra, hamra itu merupakan suhra'u, hamra, dan hamzah-hamzah di sini itu merupakan ganti dari alif ta'nis. Jadi asalnya suhra, hamra. Wa ba'da dzalika wa kaifa yakunu hunaka al-ibdal? Na'am, hayya bina nabhar. Idzan suhra'u asluhu suhra. Wa ba'da dzalika zidat aliful mad qabla alif at-ta'nis. Fayakunu suhra بألفين الألف الأول ألف المد والثاني ألف التأنيث. وبعد ذلك إذن قلبت ألف التأنيث همزة فيكون صحراء. لماذا؟ نعم، لأن الألف تتطرف بعد ألف زائدة. Terus gimana sih proses ibdalnya? Yang pertama kita ketahui sohro itu asalnya sohro dengan alif ta'nis ya. Kemudian itu ditambahin alif mad sebelum alif ta'nis tersebut, makanya jadi sohro dengan adanya 2 alif yang terkumpul. Alif pertama berarti alif mad, yang kedua adalah alif ta'nis. Alif mad ini berarti tadi yang ditambahin. Nah kemudian setelah itu maka alif ta'nis itu berubah menjadi hamzah, makanya jadi sohro. Kenapa? Karena alif ta'nis di sini itu berada di pojok, berada di ujung suatu kalimat, dan itu setelah alif zaidah, aliful mad. Wa tsani an taqa'al alifu ba'da alif jam'il aqsa. Faqad kanat al-alifu maddatan zaidatan fil mufrad. Jadi alif di sini itu jatuh setelah alif jamak yang berada di ujung, dan alif di sini itu merupakan alif mad zaidah ketika dalam badan mufrad. Contohnya risalah jam'u rasail. Idzan nukhassif ila lafdi rasail aslu rasal, fa risala jumi ala wazni mafa'il wa waqa'a fihi alif al-jam'i thalithatan wa waqa'a ba'da alif risalah fajtama'a alifan. Jadi rasail ini kan berarti risalah yang dijamakkan ikutin wazan mafa'il, dan terdapat di dalamnya itu ada alif jamak yang terletak di urutan ketiga dan alif risalah setelahnya. Maka ada 2 alif yang bersamaan yang terkumpul. Yakun rasail ijtama'a alifan falam lam yakun min hadfi ihdal alifaini aw tahrikiha. Law hudifa al-aliful awwal fatatadilalah 'ala al-jam'i, wa law hudifat ats-tsaniyah lataghayyara bina'ul jam'i, li'anna hadzal jam'a la budda an yakuna ba'da alifihi harfun maqsurun bainahu wa bain harfil i'rab litakuna kama fa'il. Walam yabqa illa tahriqut tsaniyah fil kasri liyakuna ka'aini mafa'il. Walamma hurrikat inqalabatil hamzah. Setelah itu kan jadi rasail. Kenapa? Karena sebelumnya ada 2 alif. Kan kaidahnya kalau misalkan ada 2 alif yang berkumpul berarti salah satunya harus dibuang. Tapi kita tidak buang. Kenapa? Kalau misalkan kita buang yang awal, maka dilalah untuk menunjukkan jamak itu hilang. Begitupun ketika membuang yang kedua, maka binaul jam'inya, bentuk jamak itu akan berubah. Kenapa? Nah, jamak itu nanti setelah alif jamak itu harus ada huruf yang dibaca kasroh, ngikutin wazan mafa'il. Ya,
alif risalah di sini tuh harus dikasrohkan. Rosail maka rosail. Jadi alif risalah ketika dikasrohkan maka menjadi hamzah. Rosail. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'astamir al-bayan min al-mutakallimah as-salisah, yani thaniyan ibdal hamzah min al-ya. Fi hadzal mas'alah tubdalu al-hamzah min al-ya fi arba'ati mawadi'. Sa'ubayyin lakum mawdi'aini. Al-mawdu' al-awwal iza kana al-ya'u taqa'u fi akhir al-kalimah wa ba'da alif sawa'un kana za'idah aw asliyah. Yani fi hadhihi al-halah tubdalu al-hamzah bil ya'. Masalan al-kalimah bana yabni binayan. Binayan tubdalu al-ya' bil al-ya' bil hamzah li'annahu taqa'u fi akhir al-kalimah wa huwa ba'da alifin fasara binaan. Wa kadzalika idza kana al-alif zaidah ulbaya fasara ulba. Al-mawdu' as-sani yani an taqa'a al-ya'u 'ainan ismin fa'ilin wa qad 'allat fi 'aini fi'lihi. Masalan lafzu ba'a fa huwa ba'i'un. Ba'a asluhu baya'a. Summa ubdilat atau kulibat al-ya'u alifan litaharrukiha wa infitahi ma qabla fasara ba'a. Wa idza kana dakhala ala wazni ismin fa'il fa'ilun fa asluhu bayi'un, walakin fi hadzal hal tubdalu al-hamzah tubdalu al-ya' bil hamzah allazi kana asluhu bayi'un fasara ba'i'un. Baik, hadza minni sayastamir al-mutakallim al-akhir. Jadi yang kedua adalah ibdal hamzah dengan ibdal hamzah dari ya, itu menggantikan ya dengan hamzah. Nah, di sini ada 4 keadaan. Saya akan menjelaskan 2 keadaan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu iza kana al-ya'u taqa'u fi akhir kalimah wa ba'da alif sawa'un kana zaidah aw asliyah. Jadi yang pertama adalah apabila ya-nya berada di akhir kalimat dan juga terletak setelah alif. Contohnya itu alifnya itu baik alif zaidah maupun alif asliyah. Contoh yang dari alif asliyah kata binayan, itu kan asal katanya bana yabni binayatan. Nah, binayan itu ya-nya di akhir kalimat dan terletak setelah alif, maka diibdal atau digantikan ya-nya dengan hamzah fasara binaan. Itu yang pertama. Yang kedua, antaqa'u al-ya'u 'ainan lismin fa'ilin wa qad 'allat fi 'aini fi'li. Yaitu keadaannya bagaimana keadaan yang kedua ya diibdal dengan hamzah, yaitu apabila ya-nya ini menempati posisi ain fi'il dalam isim fa'il. Contohnya kata ba'a fahuwa ba'i'un. Itu asal katanya kan ba'a itu adalah baya'a. Jadi ain fi'ilnya adalah ya. Ketika dimasukkan ke dalam wazan fa'ilun, otomatis menjadi bayi'un. Maka diibdal ya-nya dengan hamzah fasara ba'i'un. Bismillahirrahmanirrahim. Nastamir fi mabhas ibdal hamzah min al-ya. As-salis taqa'u al-ya ba'da alif al-jama' wa qad kanat mad zaidah fil mufrad. Nahu sya'iratun wa sya'ir, kabiratun wa kabair, sahifatun wa sahaif.
Adapun huruf ya setelah alif jamak, tidak ada huruf ya setelah alif jamak. Dan huruf mad zaidah diganti hamzah apabila terletak pada posisi ketiga dalam wazan mafa'il di dalam isim sahih akhir. Contoh, sya'iratun menjadi sya'air, kabiratun menjadi kabair, sahifatun menjadi sahaif, ajuzun menjadi ajaiz. Fa in kanatil ya mad asliyan nahu ma'isyatun wa muqayyadah aw lam takun salisatan fil mufradi nahu sayrafa wa kindil lam yasihul ibdal fa yuqalu ma'aish wa muqayyid wa sayyaraf wa qanadil. Adapun ketika mad zaidah yang berada di isim sahih akhir, dia sebagai huruf ketiga itu ketika dijamakkan mengikuti wazan mafa'il menjadi mu'tallam, maka jamaknya diikutkan wazan fa'ala. Contohnya, asal jamaknya adalah qadai, dijamak menjadi qadoya, dan mufradnya adalah qadiyah. Adapun lafaz qadoya asalnya adalah qadai, kemudian ya yang pertama diganti hamzah karena ia bertempat setelah alif taksir. Kemudian harokatnya hamzah diganti fathah karena untuk meringankan. Dalam hal ini terdapat ya yang berharokat dan jatuh setelah huruf yang berharokat fathah, maka ya diganti alif, kemudian hamzah diganti ya, dan dia menjadi dan dibaca menjadi qadoya. Ar-rabi la yakun ya usani harfaini laitaini bainahuma alif sawa'un kana al-harfani mutamasilaini nahu nayaif jam'u naifun amkana mukhtalifina nahu sawa'id jam'u sa'idatun wal amal nayaif wa sawa'id biqalbil alif as-saniyah az-zaidah fil mufrad wa waw fil jama' summa qalabatil ya fihi ma hamzah likauniha saniyah harfun illah. Apabila alifnya jamak yang mengikuti wazan mafa'il itu berada di antara dua huruf ilat pada isim sahihul akhir, maka huruf ilat yang kedua diganti dengan hamzah. Contohnya, asal katanya adalah awawil, dijamak menjadi awail, adapun mufradnya adalah awal. Yang kedua, contoh kedua, asalnya adalah sayawid, dijamak menjadi sayaid, adapun mufradnya adalah sayyid. Contoh yang ketiga adalah nayawif, jamaknya nayaif, dan mufradnya adalah nayif. Alhamdulillah qad intaha al-bayan. Syukran naqulu lakum syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.